Kita akan mengartikan hadis nomor 1171, yaitu babun nafaqat, bab nafkah. Wa an Hakimin ibni Muawiyata al-Qushairi an abihi qala, dari Hakim bin Muawiyah al-Qushairi dari ayahnya ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak seorang istri, salah seorang di antara kami atasnya? Qala, Nabi menjawab, antut aimaha idza tu'imta, kamu harus memberinya makan apabila kamu makan. Wa taksuha idza tasaita, dan kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. Hadis ini panjang. Wa taqaddama fi ishratin nisa, dan itu sudah terdahulu di hadis tentang ishratin nisa, yaitu tentang menggauli wanita atau menggauli istri. Jadi hadis ini sahih, ya. Maksudnya bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kewajiban suami terhadap istrinya. Kemudian dijawab oleh Nabi, ya, kalau kamu makan, maka kamu beri istrimu makan. Apabila kamu berpakaian, maka istrimu diberi pakaian. Jadi nafkah itu satu, makanan, yang kedua pakaian, yang ketiga apa? Tempat tinggal, seperti yang sudah kita bahas. Nah, maka dalam hal ini, ya, ini ada etikanya. Kan dikatakan, berilah ia makan ketika kamu makan. Nah, jadi seimbang maksudnya kalau suaminya itu makan enak, istrinya mesti makan enak. Kalau suaminya makan sederhana, istrinya sederhana. Itu. Kalau suaminya nggak makan karena tidak ada makanan, maka istrinya pun tidak makan. Nah, itu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi suatu pagi Rasulullah datang ke rumah Aisyah, lalu bertanya, ya Aisyah, hal indakum syai', apakah kamu punya makanan? Aisyah menjawab, qulna ya Rasulullah, kami tidak punya makanan. Itu pagi-pagi. Qala, Nabi menjawab, idzan inni shaimun, kalau begitu saya akan berpuasa. Jadi kalau melihat hadis ini, ya, ada kaitan dengan hadis yang kita baca, bahwasanya kalau istri nggak makan, nah, itu menunjukkan karena memang tidak diberi oleh suaminya, ya kan? Tidak diberi makan oleh suaminya, makanya istrinya tidak makan. Sama halnya datang Rasulullah kepada Aisyah, apakah punya makanan? Tidak punya. Rasulullah nggak marah waktu itu. Kalau begitu saya akan berpuasa sunnah. Jadi Rasulullah kan merasa Aisyah tidak punya makanan, maka artinya ketika itu Rasulullah belum memberi makanan, belum memberikan bahan kepada Aisyah, sehingga di rumahnya tidak ada makanan. Jadi kisah ini memang sangat mengharukan, ya. Seorang nabi sampai nggak punya makanan di pagi hari. Nah, ini kisah nyata, ya. Apalagi rumah Rasul itu kan kecil, ya.
Rumah Rasulullah itu kecil, ukuran 4 kali 4 meter. Lebih besar kelasnya santri putri itu. Sama dengan kamar di sini itu rumah Rasulullah. Ini masjidnya, di situ rumah Rasulullah sebelah kiri. Dan sampai sekarang ada. Tahun 90 dulu Ustadz pernah mutarjim ya. Mutarjim itu sebagai penterjemah yang menjaga makam Rasulullah. Kan rumah Rasul jadi makam beliau sekarang. Itu dulu pernah. Jadi kita bisa menghayati bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kalian misalnya di sini terlambat kirimannya, makan seadanya, itu ingat saja Rasulullah dulu pernah nggak makan pagi-pagi itu, ya kan? Aisyah itu putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagai orang yang terkenal kaya, itu sempat tidak ada makanan. Jadi kalau kalian nanti nggak ada makanan ya dimaklumi gitu loh. Mengingat dulu Rasulullah juga pernah ya suatu pagi tidak mendapatkan makanan. Jadi hadis ini kembali ini kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Pakaian juga begitu. Kalau pakaian suaminya bagus, istrinya belikan yang bagus. Kalau suaminya pakaiannya ya sederhana, berarti belikan istri pakaian yang sederhana. Jangan misalnya terjadi perbedaan, suaminya bajunya bagus-bagus, istrinya dibelikan yang murah-murah. Misalnya suaminya membeli bajunya di yang branded ya, yang bermerek, mereknya saja kan mahal-mahal. Istrinya dibelikan pakaian di pasar misalnya. Nah, ini kan tidak seimbang. Jadi harus seimbang. Kalau suaminya pakaian sederhana, istrinya juga sederhana. Seperti itu. Baik, hadis berikutnya ya, dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil haji bitulihi, tentang hadis haji yang panjang. Jadi ada satu hadis ya terpanjang. Hadis ini terpanjang di dunia hadis. Jadi di Bulughul Maram itu ada hadis tentang haji dari awal sampai akhir itu hadisnya panjang. Ada 3 lembar. Itu satu hadis. Nah, di situ intinya ya di dalam hadis itu disebutkan qala fi dzikrin nisa. Beliau bersabda tentang ketika menyebut wanita, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan mereka para istri itu ya wajib atas kalian untuk memberikan rezekinya dan pakaiannya dengan cara yang baik. Nah, biasanya diterjemahkan bil ma'ruf, yang layak. Nah, yang layak, yang sesuai. Jadi rizquhunna di sini tekanannya pada apa? Makanan dan minuman. Wa kiswatuhunna kan pakaiannya itu. Berarti rizquhunna adalah makanan dan minuman. Sebagaimana dalam hadis lain disebutkan, rizkimu itu adalah apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum dan apa yang kamu pakai. Itu rizkinya. Sisanya sebenarnya bukan rizki. Maksudnya sisanya itu kurang dinikmati oleh dirinya. Karena terpisah dengan dirinya. Tapi kalau rizki yang bisa dirasakan kan makan, minum, itu ya, pakaian kan langsung dirasakan. Kalau yang lain-lain kan tidak. Jadi rizki yang mendasar adalah apa? Makanan, minuman dan pakaian.
Itu. Nah ini bahwa perempuan atau maksudnya istri itu perlu atau wajib diberi dengan cara yang layak. Tapi harus diatur. Sedangkan wanita biasanya ini ya, biasanya itu ini bergengsi. Jadi misalnya membeli tas itu yang branded, yang mereknya itu terkenal, sehingga merek ini bisa mengalahkan harganya. Contoh misalnya membeli tas, itu biasanya wanita, kenapa nggak beli tas yang murah saja, ya kan? Kan sama manfaatnya. Jadi berpikir fungsi itu misalnya tas bisa untuk menyimpan barang-barang, kan gitu. Jangan karena gengsi, prestise, akhirnya apa? Cari yang mereknya mahal. Sehingga gini, tas tas wanita kalau beli yang sederhana harganya ratusan ribu lah. Jadi 100 sampai 500 ribu sudah bagus sekali. Tapi kalau yang branded ya, yang mereknya itu mereknya mahal, itu harganya berapa tuh? Ya, harganya 5 kali lipat, 10 kali lipat. Padahal dipakainya sama. Nah ini wanita harus mengatur perasaannya sendiri agar jangan boros. Ya, wong sama saja, ya kan? Baju demikian. Ya. Baik. Selanjutnya hadis nomor 1173. Dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i isman ayyudhi'a may yaqut. Cukuplah berdosa bagi seorang wanita. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah gini, cukup bagi seorang wanita itu berdosa ayyudhi'a may yaqut, ketika menghilangkan atau melupakan orang yang memberi pakaian. Maksudnya begini, wanita itu akan berdosa ya di hadapan Allah ketika dia menghilangkan itu maksudnya menghilangkan rasa syukur ya, atau melupakan orang yang telah memberinya pakaian. Kira-kira gimana ini maksudnya? Bahasa milenialnya gimana itu? Jadi maksudnya begini, ketika suami ya, ini kan kaitannya dengan suami istri. Suaminya sudah memberikan pakaian kepada istrinya, tapi si istri ini lupa atas kebaikan. Iya, maksudnya melupakan, maksudnya menyia-nyiakan atau menganggapnya tidak memberi gitu kan. Mungkin kalau dia beli sendiri yang mahal, pas suaminya yang membelikan yang murah, yang sederhana, sehingga tidak dianggap, itulah, tidak dianggap. Iya, maka ini berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Karena prinsipnya sebenarnya seorang suami akan memberikan yang terbaik untuk istrinya, tapi tentu sesuai dengan sudut pandang perasaan suaminya. Jadi mungkin menurut suaminya baju seperti ini bagus, layak, cocok untuk istrinya, gitu lah. Tapi mungkin di mata istrinya, oh jelek ini, kan gitu ya.
Oh murah, bisa jadi gitu. Nah ini jangan sampai. Jadi apa yang diberikan oleh suami harus terima dengan baik, disyukuri, karena itu menurut dia pasti yang terbaik. Nah, kalau disia-siakan maka berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa huwa 'inda muslimin bilafdin. Dan hadis ini ya menurut Imam Muslim dengan lafaz yang berbeda. Ayyah bisa amman yamliku qutahu. Ya. Jadi seorang wanita itu akan berdosa apabila menahan ya dari apa-apa yang memiliki pakaiannya. Ya maksudnya adalah suami tadi. Ini sama semakna. Jadi maksudnya begini, bahwa wanita itu ketika diberi ya pakaian atau makanan nantinya oleh suami mesti harus diterima dengan baik, diterima dengan rasa syukur gitu. Walaupun mungkin ada kekurangan maka perlu disyukuri. Seperti kebalikannya juga, apa yang diberi oleh istrinya dari masakan misalnya, maka seorang suami harus menghargai, mensyukuri itu. Jangan sampai menyia-nyiakan. Kan bisa jadi orang suami itu kan biasa misalnya kerja di luar, makannya kan enak terus di warung, restoran. Begitu pulang oleh istrinya dimasakan sayur kelor misalnya ya, padahal di luar biasa makannya sayur apa yang paling enak itu? Brokoli ya. Pas pulang sayur kelor, sambalnya misalnya ya, di luar biasa enak itu, di rumah bujur cabai misalnya. Nah ini jangan sampai diremehkan, diterima dengan baik. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah puasa waktu itu, kemudian Rasulullah diberi makanan oleh Aisyah. Dialana haisun ya Rasulullah, kami telah diberi hadiah makanan hais. Maka Rasul mengatakan, atini, tunjukkanlah kepadaku. Fa'akala, lalu Rasulullah memakannya. Jadi Rasul itu menghormati ya, menghargai apa yang disajikan oleh istrinya. Jadi seimbang ya. Baik. Selanjutnya dari Jabir yarfa'uhu, nah ini marfu, fil hamili al mutawaffa anha zawjuha, tentang wanita hamil yang suaminya meninggal dunia. Fil hamili al mutawaffa anha zawjuha, tentang wanita hamil yang meninggal dunia suaminya, yang ditinggal mati oleh suami. Dia dalam keadaan hamil dan ditinggal apa? Tinggal pergi atau tinggal mati? Tinggal mati. Ya. Yang suaminya meninggal dunia ya. So banyak istrinya hamil, suaminya meninggalkannya, banyak meninggalkannya maksudnya pergi, bukan meninggal dunia tapi meninggalkannya itu banyak ya. Tapi kalau kisah ini istrinya hamil, suaminya meninggal dunia, mati itu ya. Qala, Nabi bersabda, la nafaqata laha, tidak ada
nafkah untuknya. Ya. Jadi karena suaminya meninggal, ya kan, maka dia tidak mendapatkan nafkah. Kan benar juga ya, karena meninggal maka tidak ada nafkah. Ya. Benar gak? Ya. Nah, ini diperkuat dengan hadis berikutnya, wasabata nafyun nafaqati fi hadis Fatimah binti Qaisin radhiyallahu anha kama taqaddam. Jadi gini, kaitannya dengan nafkah ya. Kemarin Ustadz telah memberikan sebuah ringkasan tentang kewajiban nafkah. Ada berapa? 5. Yang pertama, suami kepada istri. Yang kedua, orang tua kepada anak. Yang ketiga, anak kepada orang tua, dibalik. Yang keempat, tuan kepada pelayan. ya, seorang kepada pelayannya, pekerjanya, wajib diberi nafkah. Yang kelima, ya, majikan kepada hewan peliharaannya. Dia pelihara kucing, pelihara ayam, pelihara burung, itu harus diberi nafkah, beli makanan dan minuman. Nah, ini Islam memang sangat indah sekali ya. Jadi mudah-mudahan 5 hadis yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita memahami tentang pengertian nafkah dan kewajibannya. Untuk itu mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.